Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul bayan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Tentu untayan rasa syukur senantiasa mengiringi kita di saat Allah senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, hingga sepanjang usia kita saat ini kita masih senantiasa bisa melaksanakan perintahnya, sekaligus kita pun dengan sekuat tenaga meninggalkan larangannya sebagai bagian dari usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana yang secara spesifik ketika perintah menunaikan puasa endingnya adalah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan kehadiran kita, wujud efektivitas kita dalam melaksanakan rasa syukur itu, dan kita melaksanakan sholat Jumat hingga saat ini, menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan dari golongan orang-orang yang bertakwa tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Membuka khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairum min alfi syahr min hurima khairaha faqad hurima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Bulan itu dibukalah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka.
Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis riwayat An-Nasai. Oleh karena itu sesungguhnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menyambut Ramadan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan sejauh kita di awal bulan Rajab, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah pula kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini tentu tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa di dalamnya, tapi juga berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Rajab, menjadikan Sya'ban menjadi bulan yang penuh berkah. Keberkahan dalam definisi yang sederhana adalah ziyadatul khair fit ta'ah, bertambahnya kebaikan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala menghadapi Ramadan kita telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di saat di bulan Rajab, di saat di bulan Sya'ban. Bahkan kita diingatkan di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra Mi'raj. Bahkan di bulan Sya'ban kita pun diajari untuk senantiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Keberkahan tidak cuma perkara materi, tetapi yang lebih penting adalah imateri, di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan puncaknya adalah ketika kita di bulan Ramadan. Di antara hikmah bulan Ramadan adalah ada pengabulan doa bagi orang-orang yang berdoa, ada penerimaan tobat bagi orang yang bertobat, dan ada pengampunan bagi orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marrat. Hal min sa'ilin fa u'tiyahu su'alahu. Hal min ta'ibin fa atuba alaihi. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Dalam setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta maka aku penuhi permintaannya? Adakah orang yang bertobat maka aku terima tobatnya? Dan adakah orang yang memohon ampun maka aku akan ampuni dia? Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Hadirin jamaah Jumat hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini telah ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yang mengandung banyak hikmah tentunya. Di antara hikmah berpuasa adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini, karena makna ibadah secara mutlak termasuk ibadah puasa adalah ungkapan rasa syukur kita seorang hamba kepadanya. Bahkan tatkala kita diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur pun adalah merupakan karunia-Nya yang perlu kita syukuri. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an di dalam surat Ibrahim ayat 34, tatkala kita menghitung nikmat Allah, pastilah tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu, tatkala kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, setidaknya ada 3 hal yang patut kita introspeksikan, kita tadaburi, kita amati.
Setidaknya ketiga hal itu, yang pertama adalah adanya manfaat ruhiyah atau manfaat psikologis, spiritual. Yang kedua adalah manfaat ijtimaiyah, manfaat dari sosial kemasyarakatan, dan manfaat sihhiyah atau manfaat kesehatan. Di antara faedah kejiwaan dari berpuasa di bulan Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, ajaran agar kita mengekang hawa nafsu, dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam di dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Di antara faedah sosial kemasyarakatan dalam berpuasa Ramadan ini adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin, bersatu padu, cinta keadilan, kesetaraan di antara umat Islam, senang berbagi, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan di antara kita, semuanya wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratannya. Juga di antara faedah sosial adalah pembentukan rasa kasih sayang dan berbuat baik di antara sesama kaum muslimin. Sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari keburukan dan kemafsadatan. Adapun di antara manfaat kesehatan dari berpuasa Ramadan adalah memberikan kesempatan usus atau membersihkan usus-usus dan pencernaan lainnya, memperbaiki perut yang terus-menerus sebelumnya beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir atau lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa pula dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan, walaupun itu tidak menjadi tujuan. Sekali lagi, itu adalah salah satu faidah yang Allah berikan kepada kita, karena hakikatnya setiap syariat yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk diri kita. Karena segala perintah Allah bukanlah untuk menjadikan Allah tambah mulia. Sebaliknya, kemaksiatan yang kita lakukan pun tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah menjadi luntur adanya. Sehingga apapun yang Allah perintahkan sejatinya adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, dan kemanfaatannya kembali juga pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allah